Oke. Umi, apa kabarnya? Iya. Umi, kan aku lihat nih di Instagram sama di TikTok tuh banyak orang-orang yang muji Umi karena mereka tuh ngelihat apa ya? Karir Umi dari masih sampai sekarang, terus perubahan Umi tuh kelihatan kayak wah banget sekarang. Mungkin sekarang tuh Umi dibilang karena ada duit nih makanya sekarang udah glow up. Gimana sih, Mi? Sebenarnya mungkin kalau banyak uang atau apa, amin. Cuma kalau lebih glow up itu karena lebih bisa ngerawat diri aja sekarang. Udah ngerti skincare yang cocok yang mana, yang enggak yang mana gitu. Terus lebih kayak, ya pokoknya lebih paham lah cara ngerawat dirinya kayak gimana gitu. Kan botox atau suntik vitamin C dan segala macamnya sekarang kan udah lebih ngerti. Kalau dulu kan mungkin nggak ngerti karena dulu juga masih kecil, nggak boleh sama mama gitu. Oh, kok sekarang udah boleh? Kalau sekarang boleh sama mama. Apa Karena aja kita mungkin? bareng. Mungkin apa aja? Kalau botox itu udah pernah sekali botox tapi ternyata nggak cocok di mukaku. Yang mana, Mi? Mungkin Di jidat waktu Oh, itu. jidat. Karena kalau pipiku tuh udah nggak boleh botox sama dokter. Kenapa? Karena sudah tirus banget. Jadi Iya. dokter tuh kalau pas ketemu sama aku juga lebih ke glowingnya aja, tapi kalau buat berubah apapun kata dokter jangan, udah bagus. Oh, nah iya, kan aku ngeliat tuh kayak agak tirus sekarang ya, Mi. Itu apa? Karena diet kah atau? Enggak, kalau tirusnya emang pipi aku tuh susah cabi gitu. Tapi aku alhamdulillah udah naikkan lah sekarang. Sudah naik 5 kiloan. Udah 5 kilo. Udah 5 kiloan. Oke. Nah, mungkin kalau perawatan apa lagi, Mi? Mungkin kan sih orang-orang bilang tuh glow up banget nih, mungkin. Amin. Kalau suntik vitamin C tuh kayak suntik putih atau gimana sih? Suntik vitamin C tuh lebih buat mencerahkan, terus juga bikin sehat badan, bikin kuat gitu. Pokoknya metabolismenya jadi bagus lah gitu. Terus kalau nggak salah sih itu ya. Kalau lebih glowing ya itu pokoknya pakai skincare yang cocok buat aku, apa pakai serum atau pakai toner gitu sih. Tapi kalau dibilang suntik putih, Umi itu apa ya, kayak membantah kah atau? Sebenarnya nggak membantah karena aku pun juga pernah sesekali nyoba suntik putih, tapi kan memang suntik putih itu nggak bisa yang putih banget gitu. Itu semuanya bertahap dan sesuai tone kulit kita dari dulunya apa. Kalau tone kulitnya tuh kuning ya pasti putihnya lebih ke kuning gitu. Kalau ke pink putihnya lebih ke pink gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya, itu kan orang masing-masing punya apa ya, kayak Keinginan lah ya. keinginannya sendiri. Nah, tapi nggak takut, Mi, kan sempat ada tuh kayak artis siapa, penyanyi dangdut itu sempat ada dia tuh suntik putih dan akhirnya dia malah sakit ginjal. Nah, Umi sendiri waktu pertama kali nyobain itu nggak mikirin efek sampingnya? Nah, kalau aku tuh kan suntik tuh nggak yang rutin ya, kayak misalkan kalau sebulan aku harus suntik 3 kali 4 kali gitu, enggak. Jadi waktu itu cuma emang sesekalinya doang, sisanya ya suntik-suntik biasa, suntik vitamin C gitu, biar kita lebih sehat aja, lebih bugar aja gitu. Tapi kalau suntik putih aku tahu lah resikonya apa. Nah, mungkin kenapa, Mi, sekarang lebih perawatan, apalagi tuh suntik putih? Apa mungkin dulu sempat insecure kah dengan perkataan orang-orang, Mi? Apalagi kan dulu kita mungkin anak sekolahan kan suka main panas-panasan dulu kan. Biar cakep aja sih di kamera wartawan. Enggak sih, apa ya, karena makin gede kali ya, makin gede, umur aku juga udah 23 tahun mau ke 24, lebih mature lagi, lebih dewasa lagi, lebih harus merawat kulit lagi, menjaga kulit lagi gitu. Karena kan di entertain ini kita juga yang kita jual juga parasnya, walaupun kita lucu mungkin di bidang komedi, tapi kan paras tetap harus dijaga. Tapi sebenarnya bukan entertain aja sih, semua orang pun di luar sana yang pekerjaannya apapun di luar sana memang harus menjaga kulitnya gitu. Pakai sunscreen mungkin setiap hari biar kalau kena matahari nggak langsung ke kulit kita langsung. Kalau boleh tahu nih, berapa sih budget yang Umi butuhkan untuk perawatan? Mungkin berapa kali seminggu atau sebulan kan? Aku tuh nggak pernah ngebudgetin karena juga banyak endorse ya kalau perawatan gitu. Tapi kalau perawatan aku sendiri, kalau dokter gitu, karena aku pakai dokter kan, jadi skincare ya sama lah kayaknya di luaran sana ya, range 2 juta 3 jutaan lah gitu sebulan. Itu udah sama perawatan kah? Facial Enggak, gitu? kalau perawatan itu aku bilang aku endorse, Endorse jadi semua. masih alhamdulillah dikasih gratis. Alhamdulillah. Nah, aku sedikit nih mengenai yang tadi tuh, Mi, podcast Umi, aku sempet
denger Umi sempat dibilang durhaka, itu gimana maksudnya? Maksudnya? Durhaka? Ada apa title judul YouTube-nya itu Umi sempat dibilang anak durhaka. Oh enggak, itu tuh waktu di Congorful itu yang sama Inyong sama Kak Dede itu, waktu itu aku itu lagi ngebahas tentang anak-anak durhaka tuh seperti apa gitu. Terus takut gak sih kalau sama ibu gitu. Terus banyak video-video sekarang atau banyak berita-berita yang anaknya minta motor sama ibunya nggak dikasih, terus dipukulin ibunya, yang kayak gitu. Jadi ngebahas hal itu. Nah kalau durhaka, pernah nggak ngelawan gitu, pernah nggak bikin sakit hati? Sebenarnya cerita itu waktu itu cerita kalau nggak salah lagi makan kalau nggak salah ya. Jadi mama tuh masak, ya masak masakannya mama lah. Pas masak itu aku makan mie. Nah itu kan mama marah, yang kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Sedih lah ya, udah bukan capek-capek yang durhaka masak. kayak gimana. Terus Umi juga sempat bilang takut nikah karena takut anaknya mirip Umi apa? Oh enggak, kalau itu bercanda. Karena katanya tuh anak itu kan kepintarannya menurun dari ibu. Nah terus aku bercanda, aku tapi nggak pintar gitu. Gue takut anak gue nanti nurunin guanya nggak pintarnya gitu. Itu doang sebenarnya. Bukan takut nikah doang lah ya. Bukan takut nikah, tapi kalau takut nikah enggak. Coba belum mau menikah saja. Belum mau. Mungkin emang maunya di umur berapa nih? Sebenarnya kita nggak tahu ya. Allah ngasihnya tuh cepat kah jodohnya apa kayak gimana gitu. Tapi ya mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Bukannya udah punya pacar sih? Punya pacar, cuma banyak yang harus disiapkan. Karena menurut aku menikah itu bukan persoalan lu, gua, terus kita jatuh cinta, kita bersama gitu. Banyak hal yang harus pertimbangkan, yang dipikirkan. Apalagi kalau menurut aku sekarang juga banyak marak marriage is scary gitu. Kalau versi Umi apa tuh yang mungkin sempat dipikirkan? Kenapa menikah itu yang ditakutkan serem gitu? Enggak sih, lebih ke personalnya aja gitu. Menurut aku setiap orang itu harus selesai sama dirinya sendiri dulu. Entah aku, entah pasanganku harus selesai sama dirinya. Misalkan dirinya masih mau nakal-nakal, masih mau bebas, masih mau mencari karir, jati diri dan segala macamnya, diselesain dulu gitu. Walaupun manusia itu tidak ada selesai, tapi kan semuanya ada batasannya. Sama kayak aku juga harus selesai sama diriku karena pasanganku tidak bertanggung jawab atas misalkan aku sendiri ini pengen kuliah, pengen namatin S1 dan terus nikah belum tentu bisa misalkan gitu. Nah itu kan pasanganku tidak bisa bertanggung jawab akan hal itu. Jadi aku harus tanggung jawab sama diri aku sendiri dulu lah, baru ke pasangan, baru bisa karena aku aja masih butuh mama, bangun tidur masih minta makannya sama mama, segala macamnya. Jadi aku bisa nggak ya kalau punya suami aku melayani suamiku, masak dan segala macam. Tapi kalau masak bisa nggak? Bisa, karena mama kan jago masak, terus mama selalu ngasih tahu suami itu betah di rumah tuh pasti karena masakan istri. Mau enak gak enak pasti suami tuh makan terus. Oke, makasih banyak Umi. Thank you.